Ya, Sultan. Saya ini sangat merindukan ada seorang muslim yang mengerti agama Islam untuk saya ajak diskusi antara Islam dan Kristen. Tapi nyarinya susahnya setengah mati. Gimana? Lah iyalah, kamu carinya di TikTok, carilah di pondok pesantren, datanglah kepada para kiai, para ustadz. Di pondok pesantren adanya mereka lagi nyabulin para santriwati. Itu kan isi kepalamu. Gimana sih Anda ini? Ya datanglah kepada Anda dengar nggak ini, berita-berita yang benar. Anda dengar nggak berita-berita di TV? Seorang ustadz ditangkap polisi karena mencabuli santriwati. Besok lagi kejadian lagi. Mau Anda suruh saya cari itu memang itu cerminan agama Islam. Itu seorang ustadz, satu ustadz. Orang bagaimana? Saya tunjukkan berita-berita ya. Nih, waduh Anda ini luar biasa. Coba kamu lihat di luar negeri, itu ada para pendeta itu yang berbuat cabul. Apakah mereka mewakili para orang negeri? Tidak. Sebentar, luar negeri mana? Ya cobalah lihat berita-berita, kan banyak tuh. Ya, coba luar negeri mana yang kamu maksud? Kalian ini Islamnya fitnah terus. Luar negerinya. Jangan pindah-pindah. Kau aja udah nggak benar itu. Kau bilang. Oke, baik. Bang, kita ini kan sama-sama orang Indonesia, jadi kita lebih paham keadaan Indonesia. Paham nggak? Ya. Bagaimana Anda bilang di luar negeri, Anda kesana saja tidak pernah? Ya kamu kan bilang tadi, coba fokus tadi kayak Ustadz tadi. Oke, sebentar ya. Nih, kasus Ustadz mencabuli santriwati. Ini kasus begini ini, tiap hari ada terus. Ya, itu Ustadz di Indonesia ini berapa banyak? Coba saya tanya. Ada banyak. Kasus pencabulan juga ada banyak. Ya, banyaknya berapa? Baik, nih kita lihat beritanya ya. Kita lihat beritanya nih. Ya. Nih jumlah kasus Ustadz mencabuli santriwati nih, jumlah. Anda suruh saya cari orang Islam di sana ya, memang itu cerminan agama Islam mau gimana? Gini, kalau kau mencari Ustadz yang cabul ya salah lah kau. Jadi Anda suruh saya, dengar Bang. Tadi saya bilang kamu mencarinya, carilah yang Ustadznya yang benar. Di mana nyarinya, di mana? Ya carilah yang benar, kan banyak yang benar. Kagak ada, semua kasus mencabuli santriwati. Ya otakmu yang benar, carilah yang benar. Ini aja kamu sekarang baik nih. Kamu aja kamera salah nih judul nih. Waduh, Anda ini nekat yang nyata. Nih, perhatikan. Lihat nih ya. Nih, deretan, perhatikan tuh. Deretan, sebentar. Nih, deretan kasus pencabulan di pondok pesantren. Nih, banyak jadi nggak kehitung. Gimana Anda itu? Iya, nih ini masuk tempo. Kamu kan lihat berita kan banyak itu yang tidak. Deretan kasus pencabulan pondok pesantren terbaru di Tulungagung, tiap hari berita kayak begini. Tiap hari kasus pencabulan santriwati. Gini. Dengar dulu. Dengar ya. Dengar, kau dengar dulu. Iya, ini saya mendengarkan. Tuh. Saya mendengarkan. Kasus yang bikin kau dengar dulu, kau ngomong juga. Ya udah, silakan. Ustaz yang bikin cabul itu tidak mewakili umat Islam, tidak semua. Kata siapa? Ini sesuai dengan ajaran Muhammad. Kau dengar dulu. Itu sesuai dengan ajaran Muhammad, mengikuti sunnah Rasul. Gimana? Ajarannya mana yang kau maksud? Baik, sekarang saya tanya, boleh nggak menikahi anak kecil? Yang mana? Coba. Di dalam agama Islam boleh tidak seorang pria dewasa mengawini atau menyetubuhi anak di bawah umur? Boleh nggak? Siapa yang menyetubuhi anak di bawah umur? Sekarang saya tanya, apakah Muhammad menyetubuhi Aisyah waktu Aisyah? Tidak. Wah. Makanya kalian itu inilah teman-teman yang membuat muslim kalian itu tidak mendapat daya. Makanya ini teman-teman yang kawan kita yang muslim ya. Si Edis ini dia terfokus dengan yang pertama ustadz yang cabul, yang kedua ya orang-orang Islam yang berbuat tidak benar, dia fokus ke sana. Ya, itu aja yang dia dalam otak dia itu aja, orang yang tidak benar, orang yang biar cabul. Coba Sultan, tidak benar. Pelan-pelan ya. Itu Gini, orang Sultan. yang tidak benar. Ya. Gini Sultan,
Ya. Berapa umur Aisyah ketika Muhammad pertama kali bersetubuh dengan Aisyah? Ya. Itu saya tidak penting, saya tidak pernah bahas itu tuh. Nggak penting. Nggak tahu. Kalau kamu pengen tahu Gimana tentang Anda ini? Tadi kan kita bahas masalah kasus seorang ustadz menghamili santriwatinya. Yang kemudian santriwatinya di bawah itu umur. Beda, Bos. Itu beda ya. Yang menghamili Loh, itu karena mengikuti sunnah Rasul. Tidak ada sunnah Rasul kayak gitu. Oke, kalau baik, Rasul saya itu, tunjukkan. Dia menikahi. Baik, itu juga menikahi. Apa pula kamu bilang menikah kalau nggak ada ditangkap itu? Perhatikan nih, kasus. Apa pula yang menikah? Lu ada kemarin di Madura, ada terbaru di Madura. Seorang ustadz menghamili santriwatinya, katanya sudah nikah di situ. Ya itu bodoh itu, nggak ada itu. Itu ngikutin Muhammad gimana? Apa pula ngikutin Muhammad? Oke, baik. Nih, saya tunjukkan hadisnya ya. Makanya kau tuh nggak berapa ide. Makanya jangan terfokus dengan hal-hal yang bersifat itu yang negatif. Negatif, berarti Anda anggap ini negatif? Iyalah, masa berita-berita masa kau mendengar terfokus dengan ustaz-ustaz yang kurang ajar itu tidak mewakili kurang ajar. Waduh. Ya kurang ajar lah. Di sunnah Rasul Anda bilang kurang ajar. Rasul yang mana ya kamu? Nih, coba ya saya bacakan. Ini dari detik.com, Detik Hikmah. Ini website Muslim. Itu aja kok dari detik.com kau baca. Maksudmu ini bukan website Muslim ini, Detik Hikmah. Coba aku yang bertanya ya, kau aja yang bertanya. Ini loh, Detik Hikmah. Alasan Nabi Muhammad menikahi Aisyah yang usianya masih belia nih. Rasulullah dalam hidupnya. Tentang kenapa itu, Anda mau saya bacakan kisah Muhammad? Ini saya mau bacakan kisah Muhammad. Kalian sudah malu. Malu kalian dengan kelakuan Muhammad? Saya tidak malu. Oke, baik, saya bacakan dulu. Dengarkan saya. Ini saya mendakwahkan syiar ini agamamu kok. Itu kamu harus datang dulu kepada para kiai. Itu yang tersirat, itu ada yang tersurat, nanti ada penjelasan. Oke, yang tersurat aja kita bahas. Jangan yang tersirat ya. Dengan secara cuma-cuma kayak gitu. Belajarlah. Nih. Kalau kau pengen tahu, kalau kau punya niat gitu loh. Lihat nih orang Muslim. Mereka ketakutan mereka kalau dibahas agamanya. Karena mereka menyembunyikan borok agamanya. Kenapa Anda ketakutan? Kenapa? Apa pula yang borok? Kalau begitu biarkan saya bacakan. Belum paham. Ini saya bacakan nih. Kisah Rasulullah yang mendapatkan kabar dari malaikat melalui mimpi mengenai Aisyah tertuang dalam hadis berikut ini. Imam Bukhari meriwayatkan. Nampak. Pantesan Anda masih Islam, orang baca aja nggak bisa. Iya, nampak ini kecil, ini nggak tahu apa tulisannya tuh. Kecil bagaimana? Alasan aja. Nih saya yang bacakan. Kalau kecil saya yang bacakan. Apalagi tertutup nih sama apa orang nih yang gini. Saya kata sini. Imam Bukhari meriwayatkan kisah sebelum Rasulullah SAW meminang Aisyah RA. Beliau melihat Aisyah sebanyak 2 kali dalam. Bacalah dari atas. Itu kan ada dari atas tuh. Tadi saya baca dari atas. Inilah mereka teman-teman. Ketika dibahas tentang Muhammad, siap-siap mereka. Darah halal, murtad. Ini saya sedang membacakan kisah Nabimu. Kenapa kamu darah halal murtad itu apa maksudmu tuh? Ini saya sedang membacakan kisah maksud Rasulullah. Kamu darah halal murtad itu apa maksudmu tuh? Karena kamu ketakutan ketika kamu dibahas agamamu, terus kamu merasa terhina, terus kamu merasa penistaan. Ketakutan, nggak ada, biasa aja. Nih, kalau apa pulanya ketakutan, biasa aja pun. Nggak ada. Kamu kan baca-baca begitu aja. Bagaimana Muhammad menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 tahun dan bersetubuh dengan dia ketika dia berumur 9 tahun. 9 tahun. Itu Nis. Nabi Muhammad itu menikahi Aisyah ketika umur 6 tahun. Kamu pernah baca enggak? Ada Yesus hadisnya. Aja menikah. Hadisnya ada? Bukan 6 tahun, 8 tahun itu. Tunjukin hadisnya 8 tahun. Kalau ada saya lompat dari Monas. Lompat dari mana ada dadakan kayak gini. Harus diiniin dulu lah. Kita aja enggak ada bahan ini. Itu aja Yesus aja tuh nikah 6 tahun. Itu zamannya itu berbeda, makanya. Jangan gini. Kamu jangan tutup mulutmu, udah ketakutan. Bukan udah ketakutan, malu ini bodoh. Orang Islam. Tengoklah ini mic nih. Kalau gini mana jelas suara. Kedengaran juga sama kedengaran. Apa pulanya kedengaran? Sekarang begini. Kalau ada Pak Ustadz
menikahi santriwatinya yang masih di bawah umur. Makanya Dis, itu kan kalau sedang kamu mengikuti berbicara ajaran Muhammad gimana? Kalau kamu pengen tahu betul tentang pemahaman penafsiran tentang hadis, datanglah ke pondok pesantren. Ini pemahamannya gimana? Di pondok pesantren ini bagaimana? Adanya Ustadz mencabuli santriwati. Nah, itu yang kamu datangi Ustadz santriwati. Loh, Makanya itu yang saya lihat di berita gimana? Sudah diadili, udah masuk ke penjara. Carilah Ustadz yang tidak mencabuli para santri. Siapa itu. Siapa? Itu banyak itu. Ustadz Hadi Hidayat. Ustadz Hadi Hidayat itu bagus itu. Emang Hadi Hidayat berani ke sini? Ngapain ya kamu yang cari ilmu masak? Mana berani kan dia ke sini? Di sini gimana? Yang ada nanti dia langsung kabur lari. Makanya kawan-kawan Muslim, mereka ini beraninya ke sini kalau mereka pengen betul ya berdiskusi, datanglah. Berikan datang. Kemudian jadi ustadzmu tidak berani di sosial media. Ngapain ini? Nggak penting pun, bukan lebaran ini nggak penting. Nggak penting. Nggak penting lah. Karena apa? Karena ustadz kalian. Karena kamu mau yang kayak gini itu nggak penting, bos. Nah, kalau kamu pengen tahu tentang ini, tentang hadis, tentang penafsiran, datang langsung ke sana. Karena hadis, apalagi Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dengan kita melihat dengan terjemahan. Itu ada penafsiran dengan pemahaman ini seperti apa, ini seperti apa. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang tersurat, ada yang tersirat. Nah, di situ kita harus banyak belajar, berguru dulu. Kalau kamu tidak berguru, kalau kamu hanya bisa baca ini apa? Contoh dengan Bismillah. Bismillah itu kan sederhana, dengan menyebut nama Allah. Itu baru terjemahan. Penafsirannya bagaimana? Pemahamannya bagaimana? Nah, di situ kamu harus berguru, harus bertanya. Di situ kamu baru dapat kebenarannya. Seperti itu. Jangan kamu hanya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut, itu kan baru terjemahan. Kamu paham tidak seperti itu? Terus? Nah, baru situ kamu dapat pahamnya. Anda paham? Ya pahamlah. Boleh saya bertanya kepada Anda? Kalau saya kasih paham, kamu juga nggak paham. Kenapa? Coba tanya apa? Dikasih paham tapi nggak paham. Ya, nanya apa? Oke, Anda paham Al-Quran? Saya? Bukan, Udin. Kalau saya Al-Quran, itu saya paham intinya saja. Bukan secara, ya kamu yang kamu masuk pahamnya yang mana dulu? Coba. Menurut Anda, Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa asli dari... itu saya tidak tahu itu. Enggak. Kamu pahamnya mana? Ya, kan sudah saya bilang, alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mengerti agama Islam itu. Pahamnya yang mana, bos? Nah, jangan salah-salah kamu. Menurut Al-Quran berbahasa apa? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Berarti kalau Al-Quran bahasa Arab, maka orang Arab akan mengerti setiap kosakata di dalamnya, betul? Oh, belum tentu. Oke. Gini. Kalau sekedar terjemahan dia mungkin paham. Begini. Tapi dia secara apa? Orang Indonesia jumlahnya ada 270 juta orang. Di antara 270 orang ini, adakah satu kosakata yang tidak dimengerti satupun oleh 270 orang ini? Kosakata yang mana yang kamu maksud? Saya kasih contoh misalnya. Ya. Tungkriung. Apa itu tungkriung? Apa itu tungkriung? Nah, nggak tahu kan? Iyalah kamu ngomongnya asal-asalan. Baik. Selama kita jadi orang Indonesia, tidak pernah kita dengar kata tungkriung. Apa itu tungkriung itu? Maka ya, apa itu tungkriung itu? Betul. Maka tidak ada satupun orang sebentar. Saya belum selesai. Ya. Sabar. Maka tidak ada satupun orang Indonesia yang tahu apa itu tungkriung. Maka kesimpulannya, tungkriung pasti bukan kosakata bahasa Indonesia. Setuju? Ya, terserah kamu lah. Saya nak jawab itu. Loh. Apapun lah yang setuju itu nggak tahu saya apa itu tungkriung. Baik. Kalau begitu, tolong artikan kepada saya atau orang Arab mana yang mengerti kosakata alif lam mim. Silahkan. Nah, itu alif lam mim itu akan kau dengar dulu. Nah, di situ kau tidak punya etika, Dis. Itu apa arti alif lam mim? Kau tidak punya etika. Orang baru mau bicara, kau sudah nyeletuk. Oke, silakan. Nah, situ adabmu kurang. Apa alif lam mim? Silakan. Saya menghargai kamu loh, Dis loh. Silakan, apa arti alif lam mim? Saya menghargai ya.
Silakan, apa arti alif lam mim? Oke. Sekali lagi ya, saya menghargai nih saudara teman-teman kamu ada berapa orang nih? 19.000 nih. Oke, kita sambil menghargai ya. Nih. Apa arti alif lam mim, Sultan? Alif lam mim itu kalau kita bahas ini itu percuma, Dis. Percuma. Ya percuma lah. Apa pula? Loh, katanya Quran bahasa Arab. Tapi ditanya arti alif lam mim kagak tahu. Itu dipahami itu secara hakikat, Dis. Nggak bisa kita buka di sini, Dis. Karena kamu belum beriman, Dis. Orang sesama Islamnya belum bisa itu. Begini udah repot. Ya nggak bisa lah. Kamu aja makanya saya bilang tadi apa arti tungkriung? Apa arti tungkriung? Untuk membaca Al-Quran aja, Anda harus bersuci dulu. Nggak bisa. Oke, kalau sudah bersuci, jadi nanti saya tahu arti alif lam mim. Bukan tidak tahu. Anda harus punya adab dulu. Ilmu sudah, itu, saya adab bersuci dulu baru ilmu. Saya cuci dulu ya, muka saya cuci dulu. Mau saya cuci dulu? Seperti itu. Betul gimana? Katanya harus cuci dulu, biar tahu. Jangan salah nanti carinya alif lam mim mana ini. Nah, untuk pemahaman alif lam mim itu tidak bisa. Saya nggak pemahaman. Bukan. Artinya aja bahasa Indonesianya alif lam mim apa? Alif lam mim itu tidak ada di zaman di Al-Quran, itu tidak ada. Terus arti tungkriung apa? Terjemahin dulu tungkriung, apa arti tungkriung? Itu bahasa kamu, terjemahan aja. Nah. Berarti sama. Berarti itulah mujizat tungkriung, saudara-saudara. Artinya sangat mendalam. Tidak bisa dipahami kalau Anda tidak beriman dulu. Di Islam ini Anda harus beriman dulu kepada tungkriung. Kita tidak dituntut untuk menerjemahkan Al-Quran, bukan ahli terjemah, bukan ahli ini tidak seperti itu. Oke, bisa nggak diterjemahkan tungkriung itu? Al-Quran ini kita sebagai orang Islam yang pertama sekali itu harus awaludin tungkriung itu bisa diterjemahkan nggak, Sultan? Awal beramal kita harus kenal dengan Allah, itu dulu yang Sultan, penting. Bukan kita tungkriung bisa diterjemahkan nggak? Kalau kamu pengen tahu tentang isi Al-Quran terjemahannya semua. Makanya saya bilang teman-teman ini saya tulis nih. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia berdusta, disitulah dia nipu dirinya sendiri. Ini saya buktikan ya. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitu dia harus berdusta. Kamu sudah membuat judul itu udah kelihatan bodoh kamu. Ketika Islam menjelaskan. Kenapa kamu berdusta? Ketika Islam, dengar dulu. Ketika Islam menjelaskan Al-Quran, masa Islam menjelaskan Al-Quran? Yang menjelaskan itu ulama. Kau buat ulama itu Islam ketika ulama Islam menjelaskan, bedalah ulama itu dengan Islam. Islam itu agama, ulama itu orangnya. Itu loh, Bos. Iya, artinya manusianya, betul. Apa pula yang ya. Situ aja kau kelihatan bodohnya. Coba berarti manusia yang menjelaskan, betul? Ulama lah yang menjelaskan, ulama bukan manusia. Bukan. Ulama manusia. Ulama berarti ketika kalian menjelaskan Al-Quran, kenapa kalian berdusta? Yang bertanya dulu. Kau tanyakan, ulama manusia bukan? Ya, ulama manusia. Manusia belum tentu ulama. Ya, kau tidur di bawah sana. Kau di bawah sana, tidur di bawah sana. Saudara, salah satu klaim yang sering disampaikan oleh sebagian Muslim adalah bahwa Al-Quran adalah kitab yang mudah dipahami oleh siapa saja. Klaim ini umumnya didasarkan pada beberapa ayat, misalnya dalam surah Al-Qamar yang berulang kali menyatakan, "Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?" Klaim ini sering digunakan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran tidak butuh interpretasi rumit. Bahwa siapa saja, dengan ketulusan dan niat baik, dapat langsung memahami pesan ilahi dalam kitab ini. Tapi, ketika klaim ini diuji secara praktis dengan pertanyaan sederhana seperti, apa arti dari alif lam mim, justru muncul kebingungan, jawaban berputar-putar, bahkan pengalihan topik. Jawaban umum yang sering muncul adalah, itu hanya Allah yang tahu, atau itu bagian dari rahasia ilahi yang tidak perlu kita pahami. Disinilah kontradiksi mulai terlihat, bagaimana mungkin satu kitab diklaim mudah dimengerti, sementara bagian awalnya saja sudah dianggap tidak bisa dimengerti manusia. Kalau seseorang mengatakan bahwa sebuah buku mudah dimengerti, maka logikanya adalah isinya dapat dibaca dan dipahami secara langsung oleh pembaca umum. Pesannya tidak membingungkan atau memerlukan pengetahuan tingkat tinggi. Tidak penuh dengan simbol, kode rahasia, atau kalimat yang tidak bisa dijelaskan. Namun Al-Quran, secara tekstual, justru penuh dengan bagian-bagian yang tidak jelas maknanya secara langsung. Alif lam mim, kaf haya, ain sad hamim. Ain sin kof. Ini bukan ayat-ayat biasa. Ini muncul di awal surah,
dan tidak dijelaskan konteks atau artinya secara eksplisit. Bahkan ulama tafsir klasik pun mengakui bahwa tidak ada makna pasti untuk huruf-huruf ini. Banyak yang berakhir dengan jawaban normatif, hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Pertanyaan besarnya, bagaimana bisa sebuah kitab dianggap mudah, jika ada bagian-bagian yang tidak ada manusia pun tahu artinya? Jika Al-Quran mudah dipahami, mengapa selama 1400 tahun umat Islam sangat bergantung pada tafsir? Mengapa bahkan ulama besar seperti Ibn Katsir, Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan lain-lain, menyusun tafsir ribuan halaman, dan dalam banyak kasus saling bertentangan satu sama lain dalam menafsirkan ayat? Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Quran tidak semudah yang sering diklaim. Bahkan sebaliknya, bisa sangat kompleks dan membutuhkan pengetahuan bahasa Arab klasik, pemahaman konteks sejarah pewahyuan, asbabun nuzul, pemahaman hukum-hukum fikih, ilmu hadis untuk mengetahui ayat mana yang ditafsirkan oleh Nabi, pengetahuan tentang ayat-ayat yang menghapus nasik dan yang dihapus mansuk. Kalau begitu, untuk siapa kitab ini mudah? Apakah benar-benar untuk semua orang? Atau hanya untuk segelintir yang menguasai seluruh ilmu pendukungnya? Disinilah letak permasalahan utamanya. Ketika seseorang berkata, Al-Quran mudah, tapi di saat yang sama tidak bisa menjelaskan makna satu bagian sederhana dari kitab itu, seperti Alif Lam Mim, maka sebenarnya ia sedang membantah klaimnya sendiri. Dan lebih parah lagi, saat ditanya, banyak yang menghindari dengan berkata, jangan tanya begitu, itu bisa menggoyahkan iman. Memutarbalikkan, kamu harus belajar lebih banyak dulu. Membangun otoritas semu, kamu bukan ulama, jadi tidak berhak bertanya. Ini bukan cara menjawab yang sehat dalam diskusi rasional. Jika klaim yang dibuat adalah bahwa kitab ini jelas dan mudah, maka pembelaan terhadapnya pun seharusnya rasional dan terbuka. Perlu dipisahkan dua hal. 1. Mudah dibaca, ya, mungkin secara teknis, ayat-ayat Al-Quran bisa dilafalkan dengan mudah, apalagi dengan bantuan tajwid dan hafalan. 2. Mudah dipahami, ini persoalan yang berbeda. Memahami isi, konteks, hukum, dan implikasi dari ayat-ayat itu jauh lebih kompleks. Contoh sederhananya, anak SD bisa membaca buku kedokteran, tapi apakah ia memahaminya? Begitu pula, umat Islam bisa membaca ayat-ayat Al-Quran. Tapi apakah mereka benar-benar memahami ayat-ayat tentang pembagian warisan, hukuman potong tangan, kisah-kisah Nabi, atau bahkan konsep seperti takdir, azab, dan syafaat? Tidak ada masalah dengan mengakui bahwa sebagian isi kitab suci bersifat misterius atau penuh simbol. Tapi yang jadi masalah adalah saat satu sisi mengklaim, ini sangat jelas dan mudah, lalu saat ditanya soal bagian tertentu justru berkata, kita tidak akan pernah tahu artinya. Sikap yang jujur mestinya mengatakan, ada bagian-bagian yang mudah, tapi juga banyak yang sulit dan butuh penafsiran. Itu lebih masuk akal dibanding menyamaratakan bahwa semuanya mudah, lalu menghindar ketika terbukti tidak bisa dijelaskan. Penting untuk melihat secara kritis klaim-klaim besar, terutama yang menyangkut kitab suci. Mengklaim bahwa Al-Quran sepenuhnya mudah dipahami tapi tidak bisa menjelaskan, Alif Lam Mim, adalah contoh nyata kontradiksi antara retorika dan kenyataan. Jika memang bagian dari kitab itu tidak dimengerti oleh siapapun, maka tidak jujur untuk mengatakan seluruh kitabnya jelas dan mudah. Alih-alih menolak pertanyaan atau mengalihkan pembahasan, jauh lebih sehat untuk mengakui bahwa pemahaman atas kitab suci adalah perjalanan panjang yang tidak selalu sesederhana klaim promosi keagamaan. Karena pada akhirnya, kejujuran intelektual jauh lebih penting daripada membela sesuatu secara membabi buta. Semoga makin banyak yang terbuka pikirannya. Salam murid Kristus.